wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wegeni Fajriha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai optimalisasi keuntungan pada penjualan Roastic Ula Sutra. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Roastic Ula Sutra, kemudian bagaimana pemodelannya untuk mengoptimalisasikan keuntungan pada penjualan tersebut. Oke. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pemodelan matematika yang diampu oleh dosen Bapak Depi Adianugraha. Selamat menyaksikan. Roastic Ula Sutra. Roastic Ula Sutra merupakan salah satu cemilan dengan cita rasa gurih, renyah, dan ada pula yang manis. Makanan ini termasuk olahan tradisional di mana cara pembuatannya masih sederhana. Cemilan ini berbentuk memanjang dan bergerigi, yang menyerupai seperti ulat sutra. Hal ini karena bentuk cetakan yang unik, di mana terbuat dari kayu yang diberi bagian berupa lapisan aluminium atau besi yang dilubangi sehingga adonan yang dicetak berbentuk bergerigi. Nah, bahan baku pembuatan roastic ulat sutra yaitu tepung ketan, telur, dan juga bahan tambahan lainnya. Walaupun termasuk olahan tradisional dengan harga yang ekonomis, cemilan ini sangat diminati masyarakat. Salah satunya peminatan besar menjelang Lebaran dan mendapatkan peningkatan keuntungan. Oke, kita next. Untuk latar belakangnya, kita soroti mengenai produksi, di mana Roastic Ulat Sutra ini merencanakan optimalisasi hasil yang ingin dicapai serta mengoptimalkan keuntungan maksimal atau biaya produksi yang minimal. Nah, persoalan tersebut, maka kita akan menentukan model matematika serta pemecahannya untuk memaksimalkan keuntungan pada produksi Roastic Ulat Sutra. Menurut Ruminta, pada tahun 2014, halaman 327 mendefinisikan bahwa pemrograman linier atau PL adalah metode optimasi untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linier pada kondisi pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, menurut Ruminta menyatakan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut biasanya keterbatasan yang berkaitan dengan sumber daya seperti bahan mentah, uang, waktu, tenaga kerja, dan juga lainnya. Nah, sedangkan ada 3 elemen penting dalam pemrograman linier menurut Ruminta. Yang pertama, ada variabel keputusan, yaitu variabel yang nilai-nilainya dipilih untuk dibuat keputusan. Yang kedua ada fungsi tujuan, yaitu fungsi yang dioptimasi atau yang dimaksimumkan atau yang diminimumkan. Nah, pada permasalahan kali ini kita akan mengambil fungsi yang dimaksimumkan ya. Kemudian ada pembatasan, yaitu pembatasan-pembatasan yang harus dipenuhi. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu bagaimana model matematika beserta penyelesaiannya dalam optimalisasi suatu produksi usaha Roastic Ulat Sutra. Nah, tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menentukan model matematika beserta penyelesaiannya dalam optimalisasi suatu produksi usaha Roastic Ulat Sutra. Tentunya penulisan ini memberikan gambaran terkait pengambilan keputusan yang terbaik dalam rangka mengoptimalisasi produksi Roastic Ulat Sutra ini. Nah, kita asumsikan bahwa bahan baku tersedia setiap harinya dan permintaannya juga ada setiap harinya. Selain itu, Roastic Ulat Sutra ini hanya menghasilkan 9 kilo per hari untuk dijual. Nah, berdasarkan data dari produsen Roastic Ulat Sutra, kita lakukan pengelompokan nih. Yang pertama, bahan bakunya ada tepung ketan, kedua ada telur, ada roiko, dan juga gula. Nah, untuk ulat sutra gurih, kita memerlukan 1500 gram tepung ketan, 22 butir telur, 6 bungkus roiko, dan juga 1000 gram gula. Untuk ulat sutra manis, kita perlu 1500 gram tepung ketan, 10 butir telur, 3 bungkus roiko, dan juga 500 gram gula. Nah, persediaan yang ada untuk tepung ketan sendiri ada 10.000 gram, kedua ada telur yang tersedia 100 butir, dan yang ketiga ada roiko yang tersedia 30 bungkus, dan yang terakhir ada gula yang tersedia 2250 gram. Nah, bahan baku ini diperlukan untuk sekali pembuatan yang biasanya menghasilkan 3 kilo. Berarti dalam sehari ini 3 kali pembuatan dan nantinya akan menghasilkan 9 kilo. Nah, kita asumsikan pula permintaan konsumen.
sesuai dengan jumlah produksi. Tadi ulat sutra itu ada 2 rasa ya, ada yang gurih dan juga yang manis. Nah, untuk yang gurih sendiri harganya 15.400, bukan harga, ini tuh keuntungan. Keuntungannya itu ada 15.400, sedangkan yang manis itu keuntungannya 18.700. Nah, kita misalkan nih menggunakan simbol X1, X2 dan Z-Max, di mana X1 itu adalah roasted ulat sutra gurih, X2 adalah roasted ulat sutra manis, dan Z-Max adalah keuntungan maksimum ya. Kita next. Nah, kita gunakan tabel 2, di mana tabel pembutuhan model. Nah, tadi kan udah ada bahan baku, terus persediaannya berapa, dan juga ada keuntungan. Kita tambahkan di sini itu adalah keuntungan, berbeda dengan tabel yang pertama. Nah, setelah itu kita dapatkan fungsi kendala atau batasan yang dapat dimodelkan seperti berikut, di mana yang gurih itu memerlukan 1.500 tepung ketan, sedangkan yang manis juga sama, 1.500 tepung ketan. Nah, dengan persediaannya adalah 10.000. Yang kedua ada 22 butir telur untuk yang gurih dan 10 butir telur untuk yang manis ya. Dan persediaannya ada 100 butir telur. Yang ketiga, 6 bungkus Royco untuk yang gurih dan 3 bungkus Royco untuk yang manis, di mana persediaannya ada 30 bungkus. Yang keempat itu ada 100 gram gula untuk yang ulat sutra gurih, lalu 500 gram gula untuk ulat sutra yang manis, di mana persediaannya ada 2.250 kapasitasnya ya buat gula. Kemudian kita tentukan bahwa X1 dan X2 itu harus lebih dari sama dengan 0, jadi tidak mungkin ya hasilnya negatif. Kemudian tujuan dari produsen adalah untuk memperoleh keuntungan maksimum dari kendala keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Maka kita akan memaksimumkan Z, di mana didapatkan Z-Max adalah 15.400 X1 dan 18.700 X2, sehingga kita identifikasikan bahwa keterbatasan berasal dari bahan-bahan baku ya, atau seperti tepung ketan, telur ayam, Royco, dan juga gula ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bisa disimak. Oke, kita next. Sekarang kita lakukan penyelesaian menggunakan GeoGebra, di mana di sini ada 4 garis dari kendala tersebut. Garis A, di mana 1500X ditambah 1500Y. X itu sebagai X1 dan Y itu sebagai X2 ya. Nah, kita gambarkan A. A itu adalah garis yang berwarna orange. Lalu yang kedua, 22X ditambah 10Y. Kita cari garis yang B. Nah, yang ini yang merah. Lalu yang ketiga ada 6X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30. Nah, ini untuk garis yang C, ini warna biru. Lalu ada, kita temukan satu lagi, garis D. Garis D adalah 100X dan 500Y kurang dari sama dengan 2250. Di mana garisnya itu berupa warna hijau ya di sini, sehingga kita dapatkan ini. Sebentar, saya ganti dulu. Ini adalah titik 0 per 0, di mana nanti hasilnya itu kan seperti ini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang saya gambar berwarna kuning ya. Berarti ada titik 0,0, 0,4,52, 2,75 dan 3,91, dan ada titik G 4,55,0. Nah, dari titik tersebut kita dapatkan hasilnya titik E yang tadi, X1 nya 0 dan X2 nya 4,52, dimana kita bulatkan menjadi 5. Kita substitusikan kepada Z-Max atau fungsi tujuan, 15.400 dikali 0 ditambah 18.700 dikali 5, dan nanti hasilnya 93.500. Kemudian titik H, X1 nya 4,55 kita bulatkan menjadi 5 dan X2 nya 0. Kita substitusikan ke Z-Max, didapatkan totalnya adalah 77.000. Dan yang terakhir titik F yang ada di tengah-tengah, kita dapatkan X1 nya 2,75 kita bulatkan menjadi 3, lalu X2 nya 3,91 kita bulatkan menjadi 4, dimana Z-Max nya kita substitusikan
15.400 dikali 3, lalu 18.700 dikali 4, dan nanti hasilnya adalah 121.000. Maka keuntungan maksimum sebesar 121.000. Ini adalah dalam sekali pembuatan atau dalam sehari itu. Dimana keuntungan maksimum akan didapat apabila memproduksi 3 bungkus atau 3 kilo ya Roastic Ulat Sutra gurih dan 4 bungkus Roastic Ulat Sutra manis. Kita next. Nah, kita sekarang pakai pembuktian menggunakan aplikasi Maple 18. Nah, di sini kita masukkan ke matriksnya seperti fungsi kendala tadi 1500x1, 1500x2, dan pembatasnya adalah 10.000, kemudian 22x1, 10x2, pembatasnya 100, lalu 6x1 dan 3x2 dan kapasitasnya 30, 100x1, 500x2, kapasitasnya 2250. Nah, setelah kita klik next step, nah didapatkan bahwa X1 sama dengan 25/9. Kita tandai dulu. X1 adalah 25/9 dan X2 adalah 35/9. Nah, yang ini 25/9 kita bulatkan menjadi 2,75 sehingga dekat dengan angka 3. Kemudian 35/9 kita ubah menjadi desimal, yaitu 3,89 sehingga didapatkan 4. Kita substitusi lagi ke Z max. Fungsi yang tadi 15.400 dikali 3 karena X1-nya adalah 3 dan 18.700 dikali 4. Nah, dihasilkan bahwa totalnya adalah 121.000. Maka keuntungan maksimum sebesar 121.000 dan didapat apabila memproduksi 3 bungkus Roastic Ulat Sutra gurih dan 4 bungkus Roastic Ulat Sutra manis ya. Oke, kita next. Nah, kita dapatkan kesimpulan dari fungsi tujuan maksimum ada Z sama dengan 15.400 X1 dan 18.700 X2, dan fungsi kendalanya itu 1.500 X1 dan 1.500 X2 kurang dari sama dengan 10.000, 22 X1 ditambah 10 X2 kurang dari sama dengan 100, 6x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 30, 100x1 ditambah 500x2 kurang dari 2250, dan x1 dan x2 itu lebih dari sama dengan 0. Kita udah tahu kan x1 itu adalah yang gurih, x2 adalah yang manis, dan Z max adalah tujuan maksimum. Kita next. Nah, pengambilan keputusan yang terbaik dalam rangka mengoptimalisasi produksi Roastic Ulat Sutra berdasar perhitungan metode grafik menggunakan GeoGebra dan penyelesaian dengan eliminasi Gauss-Jordan menggunakan Maple 18 didapat keuntungan maksimum sebesar 121.000. Ini kelihatan ya? Sebentar. Ini 121.000. Nah, didapat apabila memproduksi 3 bungkus yang gurih dan 4 bungkus yang manis ya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Kita next dulu. Oke, kita udah ada di penghujung presentasi kali ini. Terima kasih atas waktunya yang telah menyimak saya dalam penjelasan optimalisasi pada penjualan Roastic Ulat Sutra. Semoga kalian semua tetap sehat dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.